Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin sore 5 Juni 2023. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menunda sidang tuntutan bos judi online Apin BK. Jaksa mengaku berkas Apin BK belum selesai. Sidang tuntutan bos judi online Apin BK ditunda. Pengadilan Negeri Medan telah menjadwalkan pengajuan dan pembacaan tuntutan dari penuntut umum pada kasus bos judi online Apin BK di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan Medan siang tadi. Penundaan sidang bos judi online Apin BK dikarenakan berkas tuntutan untuk terdakwa belum selesai dibuat oleh jaksa. Persidangan kasus judi online tersebut sempat dibuka oleh Majelis Hakim Dahlan. Sidang pembacaan tuntutan tersebut berjalan secara online dan terdakwa Apin BK juga telah dihadirkan secara online melalui Zoom meeting. Namun saat hakim meminta jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya, jaksa Felix mengatakan bahwa berkas belum selesai dan meminta penundaan. Mendengar permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan berkas bos judi online tersebut dengan cepat. Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang bos judi online hingga 12 Juni 2023 mendatang. Jaksa penuntut umum Felix Ginting menjelaskan pihaknya masih melakukan persiapan berkas penuntutan secara hati-hati dan juga teliti. Apa yang menjadi kendalanya Bang sampai belum selesai ini? Belum selesai Bang, kan ya penuh pertimbangan Bang. Jadi ya kami Oke, siap. Jadi diberi waktu 1 minggu ya Bang ya? 1 minggu diberi oleh hakim. Oke. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah ruko milik Apin BK yang dijadikan sebagai pendukung judi online pada Agustus 2022 lalu. Ya, pemirsa, diduga mengantuk, sebuah angkutan kota menabrak dua sepeda motor di Jalan Veteran Deli Serdang. Satu orang pengendara motor dan satu orang penumpang angkot mengalami luka serius di bagian kepala. Dalam rekaman CCTV salah satu ruko di kawasan Jalan Veteran Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, terlihat sebuah angkot BK 1016DY melaju kencang dan menabrak dua sepeda motor dari arah berlawanan. Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang pengendara motor dan dua orang lainnya dibonceng, serta satu orang penumpang di dalam angkot mengalami luka serius. Ardi, salah seorang saksi mata, mengatakan angkot berwarna kuning dengan nomor 70 trayek Marelan Pinang Baris tersebut melaju kencang dari arah Marelan. Diduga sopir mengantuk membuat angkot hilang arah menyeberang jalan hingga menabrak dua orang pesepeda motor dan berhenti saat menabrak batu besar di depan masjid. Dari Marelan menuju ke arah Medan, Bang. Terus karena kecepatan nggak tahu lah, entah remnya blong, tak sopirnya ngantuk, jadi dia nabrak tuh, Bang. Jadi banyak yang tabraknya, ada anak remaja, ada orang-orang tua, Bang. Itulah di angkot pun ada juga tadi tengok kecelakaannya, Bang. Ada dalam angkot orangnya juga Bang? Iya, ada juga, Bang. Korban bawa rumah sakit, Bang, dilarikan tadi, banyak juga yang nolong, Bang. Korban yang mengalami luka serius sempat mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit terdekat. Sementara itu, petugas kepolisian Satlantas Polres Pelabuhan Belawan telah mengamankan barang bukti sepeda motor dan mobil angkot dan STNK serta supir angkot untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta menciptakan keamanan di wilayah hukum. Polsek Torgamba menggelar apel gabungan serta melakukan patroli skala besar di wilayah hukum Torgamba Sabtu malam. Dalam mengantisipasi keamanan di dalam masyarakat, Polsek Torgamba Kabupaten Labuan Batu Selatan melaksanakan apel gabungan serta melakukan patroli yang melibatkan 47 personel gabungan. Personel gabungan terdiri dari Kepolisian Daerah Polres Labuan Batu Selatan, Polsek Torgamba dan Polisi RW sebanyak 42 personil, ditambah dari pihak Koramil 11 Kota Pinang dan Subdenpom Cikampak. Sementara dalam kegiatan ini sejumlah personil melakukan patroli gabungan
lingkungan dengan menyambangi sejumlah tempat dan lokasi titik rawan tindak kejahatan serta lokasi keramaian seperti lokasi SPBU, perbankan, serta berkunjung di sejumlah pos Satkamling, serta memberikan bingkisan di pos Satkamling yang dikunjungi oleh petugas patroli tersebut. Pelaksanaan harian Kapolsek Gamba AKP Sunipan Guru Singa menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat serta melakukan patroli ke lokasi rawan kejahatan dan pihaknya mendatangi sejumlah pos Satkamling di wilayah hukumnya serta memberikan edukasi kepada masyarakat di lokasi tersebut dalam mengantisipasi adanya kejahatan di lingkungan tersebut. Pada malam hari ini khususnya pada hari Sabtu kegiatan malam minggu yang dapat kita ketahui intensitas masyarakat kegiatannya cukup tinggi. Jadi untuk itu kami dari Polsek Gamba bersinergitas dengan rekan-rekan TNI bersama-sama melaksanakan kegiatan patroli gabungan. Nantinya ada titik-titik yang kami tentukan yang selama ini rawan kriminalitas yang sangat tinggi, melakukan edukasi ya kepada masyarakat. Nantinya ke pos Kamling kami akan juga melakukan sambang. Itu juga salah satu upaya yang kami perbuat. Sementara itu, kegiatan ini merupakan program Kapolri yang nantinya di setiap desa ataupun kelurahan di lingkungan tersebut akan ada satu polisi RW guna menekan tindak kejahatan di lingkungan tersebut serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Ya, pemirsa, sering terjadinya kemacetan lalu lintas setiap minggunya pada hari Senin di sepanjang jalan daerah Pasar Tumpah Ruah, Lagu Boti, Kabupaten Toba. Dari pantauan tim TVRI di lapangan, kemacetan lalu lintas ini dikarenakan terlihat di sepanjang Jalan Patuan Nagari, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Patuan Nagari Lagu Boti. Para pedagang masih banyak yang menggunakan badan jalan untuk berjualan dan parkir kendaraan yang belum tertata dengan baik. Selain itu, kesemrautan terlihat pada angkutan plat kuning yang menunggu penumpang asal parkir di badan jalan. Sementara itu, Koordinator Lapangan Dinas Perhubungan Toba, Charlie Silaban, mengatakan kemacetan lalu lintas di daerah Pasar Tumpah Ruah Lagu Boti setiap hari sering terjadi di pagi hari dan ketika sore hari para pedagang sedang bongkar muat dagangannya. Kemacetan juga terjadi di siang hari diakibatkan pada jam pulang sekolah dan jam istirahat pegawai. Sejauh ini pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Toba dalam upaya mengatasi kemacetan selain menempatkan para personil di tempat-tempat yang dianggap rawan kemacetan, juga menggunakan rekayasa lalu lintas dari Jalan Danau Toba Lagu Boti. Charlie juga menjelaskan bahwa sudah 2 bulan terakhir rekayasa lalu lintas tidak dapat dilakukan dikarenakan terganggunya diakibatkan adanya material yang menumpuk untuk perbaikan drainase di daerah Jalan Danau Toba. Padahal untuk mengurangi kemacetan lalu lintas khususnya di sepanjang jalan Pasar Tumpah Ruah Lagu Boti sangat membutuhkan rekayasa lalu lintas agar para pengguna jalan dapat menggunakan jalur satu arah. Saat ini Pak, kita sudah tempatkan semua personil untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Kebetulan saat ini sebelum-sebelumnya kita melakukan rekayasa dari Jalan Danau Toba, tapi saat ini ada perbaikan jalan di sana sehingga tumpukan material ada di tengah jalan. Untuk saat ini tidak bisa kita gunakan rekayasa. Dari Kabupaten Karo kita beralih ke Kabupaten Karo. Tetap pemirsa, harga telur ras di pasar tradisional Kabanjahe Kabupaten Karo naik mencapai 35%. Hal tersebut diakibatkan menurunnya konsumen yang membeli telur. Harga telur ras di pasar tradisional Kabanjahe Kabupaten Karo naik drastis sepekan terakhir. Dari harga normal Rp40.000 per papan, saat ini naik menjadi Rp54.000 per papannya. Kenaikan harga telur terus merangkak naik hingga mencapai 35%. Dari keterangan pedagang di pasar tradisional Kabanjahe, Surya, kenaikan ini diduga karena cuaca ekstrim yang menimbulkan penyakit terhadap ternak ayam, sehingga banyak ayam petelur yang sakit. Selain itu, tingginya harga pakan ayam yang juga mempengaruhi harga telur yang semakin naik. Para pedagang merugi apabila kenaikan harga terus terjadi karena menurunnya daya beli konsumen. Pembeli menurun drastis sehingga stok dikhawatirkan busuk karena lama habis. Khususnya bagi kami ini pembeli yang biasanya beli 1 papan menjadi setengah papan.
Jadi rata-rata sudah membatasi diri lah, apalagi kita khususnya di Tanah Karo yang pada umumnya bekerja sebagai petani dan dengan harga pertanian harga sedikit murah, punya pengaruh lah untuk daya beli masyarakat. Harapannya kiranya pemerintah dapat ikut ambil andil lah untuk menstabilkan harga, khususnya harga sembako ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan selama 9 tahun berturut-turut Sumatera Utara mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI, dan hal ini disampaikan untuk hal berkat kerjasama dan kerja keras semua pihak, khususnya Dewan yang melakukan fungsi pengawasan pemerintahan. Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda terkait pertanggungjawaban Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 di Gedung Dewan pagi tadi. Pada rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting tersebut, Gubernur Edy Rahmayadi memaparkan capaian WTP pada laporan keuangan Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga tahun 2022. Untuk itu, Gubernur menyampaikan penghargaan dan terima kasihnya karena capaian ini berkat kerja keras dan jerih payah banyak pihak, khususnya anggota Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal dalam pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara. Edy berharap kiranya capaian WTP dari BPK-RI untuk Provinsi Sumatera Utara dapat berkesinambungan dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan sistem pengendalian intern, serta meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah dengan menjaga 3 pilar tata keuangan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif guna mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang aman, maju, dan bermartabat. Kiranya opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK-RI kepada kita pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat berkesinambungan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan sistem pengendalian intern, serta meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dengan menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sementara itu, pada kesempatan tersebut Edy Rahmayadi memaparkan secara rinci terkait capaian dan target pendapatan asli daerah PAD Sumut serta pengeluaran belanja daerah selama tahun 2022. Selanjutnya, nota penjelasan Gubernur terhadap Ranperda pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 diserahkan Gubernur Edy Rahmayadi dan diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Ya, pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan pimpin safari Subuh Arafah Sumatera Utara di Masjid Al-Hikmah di Jalan Kiwi Medan Sunggal kemarin. Safari Subuh Arafah ke-52 ini diawali dengan subuh berjamaah dan tausiah. Pangdam 1 Bukit Barisan mengajak generasi muda untuk meramaikan masjid dan rajin mengaji. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan mengenalkan kotak infak kejujuran yang telah menjadi program pembinaan mental Kodam 1 Bukit Barisan. Kotak infak kejujuran didesain dengan tanpa kunci atau gembok ini untuk memudahkan jamaah dalam bersedekah sesuai kemampuan. Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengajak para generasi muda untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup umat Muslim. Memahami dan membaca Al-Quran melahirkan generasi muda yang berakhlak. Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengingatkan kepada para jamaah untuk tetap menjaga kebersihan saat berwudu dan ke toilet dengan menggunakan sandal masjid.
Untuk menjalankan 3 program tersebut, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara menyerahkan kota infak kejujuran, Al-Quran dan sandal masjid kepada petugas Badan Kesejahteraan Masjid Al-Hikmah. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara juga diikuti jamaah laki-laki dan perempuan tersebut, diisi dengan ceramah singkat oleh Al-Ustadz Muhammad Damri Pohan. Al-Ustadz juga mengingatkan kepada para jamaah untuk mengajak keluarganya, terutama anak muda untuk meramaikan masjid dan mengaji. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin menyebutkan kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara merupakan sebagai wujud nyata menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Di negeri yang mayoritas Islam ini kehidupan yang Islami benar-benar dapat kita rasakan dan terbangun dengan baik. Jamaah Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Amhar Nasution menegaskan kegiatan Safari Subuh ini dapat terus berlanjut untuk menjaga tali silaturahmi sesama Muslim. Tujuannya ada 2. Pertama, mempererat silaturahim di antara umat Islam dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, memberikan pencerahan, peningkatan keilmuan, karena Bapak Pangdam kita ini banyak wacana-wacana keilmuan yang dia bangun dengan sebuah cerita-cerita yang memberikan kepada kita motivasi untuk lebih maju, untuk lebih kokoh silaturahim dan lebih memiliki cara berpikir yang lebih maju ke depan. Pemirsa, sementara itu ratusan umat Buddha etnis Tamil di Kota Medan melaksanakan perayaan Trisuci Waisak 2567 BE dan umat berharap dalam perayaan Waisak ini harmonisasi terwujud antar umat untuk menciptakan kedamaian di Indonesia. Ini adalah prosesi memandikan arca Buddha yang dilakukan umat Buddha etnis Tamil di Vihara Lokasanti di Jalan Karya Pembangunan Kecamatan Medan Polonia pada Minggu pagi. Prosesi ini merupakan prosesi terakhir dari berbagai rangkaian perayaan telah dilaksanakan. Prosesi pemandian arca Buddha ini sebagai lambang penyucian diri dan upacara puncak perayaan Waisak di Vihara ini diawali dengan pradaksina di depan altar utama. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah dan doa serta penyampaian Dhammadesana oleh beberapa pandita. Usai prosesi ini, masing-masing umat melakukan ritual pemandian arca Buddha sekaligus bersilaturahmi dengan umat lainnya dan ada juga yang melanjutkan dengan berdoa di altar utama. Winja Kumari selaku Ketua SMB Vihara Lokasanti mengatakan bahwa prosesi perayaan Waisak tahun ini antusiasme umat sangatlah besar. Hal ini terlihat dari membludaknya umat yang mengikuti serangkaian ibadah sejak pagi hari. Pada perayaan Waisak tahun ini juga Winja dan seluruh umat berharap adanya harmonisasi antar umat untuk menciptakan perdamaian di negara tercinta yakni Indonesia. Tahun ini saya duluan ya, harmonis masyarakatnya, damai negerinya. Itu adalah merupakan tema yang kami kolaborasi karena kami berada di bawah naungan Sangha Agung Indonesia. Kemudian perbedaan daripada Waisak tahun lalu dengan Waisak tahun ini tentu kita lihat data kalau tahun lalu kan mungkin masih ada pengaruh-pengaruh COVID, dikarenakan itu mungkin agak sedikit umat dalam arti kata tidak terlalu seperti ini membludak. Kita suku Tionghoa dengan suku Tamil itu tidak ada karena agama Buddha, seluruh agama Buddha baik itu suku Tamil ataupun suku Jawa sekalipun ataupun suku Chinese sekalipun semua merayakan Waisak tahun ini. Ya, pemirsa, informasi terkait haji dapat Anda saksikan usai yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Ya, pemirsa, sebanyak 359 calon jamaah haji kloter 12 embarkasi Medan asal Kabupaten Langkat berangkat dari asrama haji Medan menuju Manidah, Arab Saudi.
Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melepas keberangkatan calon haji kloter 12 di Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan kemarin. Dari 359 calon jamaah haji tersebut, seluruhnya berasal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebelum diberangkatkan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat secara simbolis menyerahkan bendera dan surat tugas kepada para petugas pendamping jamaah haji dan dilanjutkan dengan doa bersama. Sumatera Utara mendapatkan kuota haji sebanyak 8.328 dengan jumlah 24 kloter haji. Sebanyak 2.914 jamaah haji calon haji lansia di atas 65 tahun. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Kosbi Nasution mengatakan bahwa pada kloter 12 terdapat satu orang bernama Habibah, calon jamaah haji asal Kabupaten Langkat, meninggal dunia di Embarkasi Medan. Semua kita kasih, gelang, pot, tas, paspor, semuanya kita kasih, termasuk kopor. Nanti kita keluarkan dari Bandara Kuala Namu karena udah kadung berangkat, nanti kita serahkan ke keluarga. Banyak begitulah putra takdir dari Allah, hari ini beliau dipanggil. Semua apa yang dia ininya semuanya dapat. Dia tidak dari Garuda, dari panitia, dari Kemenang, dari panitia penyelenggara haji tahun ini. Dia dapat asuransi, cuman kalau asuransi kan ada proses administrasi. Sementara itu pemirsa, jelang keberangkatan ke Tanah Suci, satu orang calon jemaah haji kloter 12 asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meninggal dunia di Asrama Haji Embarkasi Medan. Isak tangis keluarga calon jemaah haji pecah tak terbendung saat tiba di asrama haji untuk menjemput jenazah calon jemaah haji asal Kabupaten Langkat yang meninggal dunia di Asrama Haji Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Sumatera Utara sore tadi. Jenazah calon jemaah haji asal Kabupaten Langkat terlihat dibawa keluar dari ruangan poliklinik asrama haji menuju mobil ambulan. Suasana terlihat haru saat keluarga yang telah datang dan menerima jasad calon jemaah haji dengan nomor manifest 069 tersebut. Calon jemaah haji yang meninggal bernama Habibah binti Saleh, tutup usia pada umur 59 dan terdata sebagai warga Dusun 1, Kelambir 5, Hamparan Perak, Deli Serdang. Habibah meninggal saat makan di ruang kantin Asrama Haji Embarkasi Medan pada Minggu siang. Petugas sempat membawa Habibah ke klinik Asrama Haji Embarkasi Medan, namun pada pukul 2 siang Habibah meninggal dunia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara Ahmad Kosbi Nasution mengatakan, Habibah merupakan pelimpahan porsi tahun 2022 dari ibunya yang telah meninggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya atas meninggalnya Habibah, salah satu petugas akan menggantikan ibadah hajinya atau dibadalkan. Tadi makan, dia terlumpuk di meja, mungkin jantung. Kita sudah serah terimakan dengan keluarga, kita siapkan ambulannya, ada dari panitia asrama haji berangkat 2 orang, Ibu Nisa sama Pak Suhaimi. Nanti di sana diterima oleh pegawai-pegawai Kemenak Langkat, terutama yang Pua Tanjung Pura. Ridho Tuhanlah sama ibu ini. Walaupun tak berangkat, ada orang yang ikhlas membadalkannya. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara telah melepas keberangkatan kloter 12 asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan jumlah calon jemaah haji sebanyak 359 orang. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sangat berharap cabang olahraga dance sport dapat menyumbangkan medali emas sebanyak mungkin pada gelaran Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2024 mendatang.
Harapan tersebut disampaikan kepada Ketua Umum Ikatan Olahraga dan Sport IOD Sumatera Utara ketika meninjau langsung kejuaraan daerah dan sport di Medan kemarin. Gubernur Sumatera Utara yang datang bersama istri mengaku gembira dengan banyaknya atlet dansa bertalenta di Sumatera Utara karena momentum tersebut akan membuka peluang untuk berprestasi pada tingkat nasional mendatang. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga menyatakan terima kasihnya kepada pengurus IOD Sumatera Utara yang serius dalam membina olahraga dan sport. Kejuaraan daerah yang berlangsung selama 2 hari dibuka oleh Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis yang diikuti 120 peserta dari 10 kabupaten kota. Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis mengatakan menjadi atlet pada event PON merupakan kebanggaan tersendiri karena menjadi yang terbaik dari 15 juta penduduk Sumatera Utara, khususnya untuk olahraga dan sport. Ia berharap seluruh atlet dapat berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga dapat meraih medali emas. Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Ikatan Olahraga dan Sport IOD Sumatera Utara, Teti, menjelaskan selain untuk menseleksi atlet yang akan dimasukkan menjadi atlet Platda KONI Sumatera Utara menuju PON 2024 mendatang, tujuan adanya kejuaraan dan sport sekaligus untuk lebih menggairahkan cabang olahraga ini di daerah kabupaten kota di Sumatera Utara. Untuk dimasukkan ke Platda dan untuk kalau nilainya mencukupi lebih baik mereka akan kita masukkan ke PON, pertandingan PON di tahun 2024 tahun depan. Kita ada 21 pertandingan. Saya tidak bermuluk-muluk mencari berapa emas, tetapi saya berharap kita itu menjadi juara umum dari semua provinsi. Bapak sangat support terhadap dance sport. Beliau juga ingin mendapatkan bibit-bibit baru yang bagus-bagus, yang berkualitas. Sementara itu, pada pelaksanaan event olahraga PON mendatang, pengurus IOD Sumatera Utara menargetkan Sumatera Utara bisa merebut juara umum dari 21 nomor yang dipertandingkan nantinya. Pemirsa, perguruan pencaksilat kombinasi Kungfu PS Silsifu kembali melaksanakan acara turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa-siswi di perguruan Silsifu di 6 kecamatan Sibiru-Biru. Tradisi turun tanah dan penyematan bagi para pelajar ini berlangsung di Jambur Lausi Gembura, Sarila Bajahe, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang kemarin siang. Tradisi tersebut di perguruan Silsifu rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dihadiri KONI Deli Serdang, pembina Silsifu, tokoh pemuda dan masyarakat, juga para orang tua atlet. Sebanyak 500 orang atlet dan pengurus Silsifu serta 700 orang tua siswa ikut menyaksikan pelaksanaan turun tanah yang digelar 1 kali selama menjadi anggota Silsifu. Pendiri perguruan Silsifu Herianto Tarigan mengatakan kegiatan turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa-siswi bertujuan agar para atlet Silsifu belajar berjalan sendiri serta didukung dan dipantau orang tua juga para guru di sekolah. Tampak Master Herianto melakukan tapung tawar kepada seluruh atlet Silsifu, disusul para orang tua masing-masing siswa juga melakukan tepung tawar. Rasa haru dan bangga bahkan menangis bahagia tampak di wajah para siswa dan orang tua saat menabur bunga dan air pesejuk. Usai tapung tawar, Master Herianto beserta tokoh olahraga dan orang tua melakukan penyematan sabuk kepada para atlet Silsifu. Sebelum penyematan sabuk, tanda kenaikan tingkat atlet Silsifu melakukan tradisi membasuh kedua kaki orang tua. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat lebih berbakti dan menghormati jasa orang tua yang telah mendidik dan membesarkan mereka. Maksud dan tujuan acara turun tanah ini adalah supaya ilmu yang didapat dari PS Silsifu dapat melekat kepada anggota PS Silsifu. Supaya di dalam hati mereka tertanam rasa kasih sayang kepada orang tua maupun kepada agama serta bangsa dan negara. Saat ini persiapan untuk pertandingan PS Silsifu akan mengikuti tanggal 7 yang akan datang Pekan Olahraga Nasional, yaitu untuk zona Sumatera Utara. Harapan kami dari pemerintah bahwa perguruan PS Silsifu maupun perguruan silat di seluruh Indonesia, saya yakin bahwa fasilitas-fasilitas sangat minim dan kami mengharapkan agar pemerintah membantu untuk fasilitasnya
agar dapat berkembang salah satu olahraga nenek moyang kita yang tersayang ini, yaitu pencak silat. Sementara itu, anggota DPRD Sumut sekaligus pembina Silsifu Ruben Tarigan pada saat menyaksikan penyematan sabuk mengatakan para atlet Silsifu sebagai generasi muda dalam meraih prestasi olahraga juga diingatkan untuk menghindari akan bahaya narkoba. Sebagai pembina, Ruben Tarigan bersamaan dengan bidang pendidikan dan olahraga di Komisi E DPRD Sumut akan siap membantu perguruan kungfu Silsifu dan mengajak para orang tua untuk selalu mendukung anak-anaknya berlatih Silsifu. Sebagai pembina Silsifu, saya berharap besar Silsifu ini akan membawa remaja-remaja ini ke arah yang lebih baik, terutama menghindari narkoba. Ini yang paling penting saat sekarang ini. Walaupun kita ajari juga mereka akan ganas di arena, berbeda dengan perilaku di lapangan. Sebenarnya tidak terlalu kita pikirkan apa yang kita berikan, tetapi kompetisi ini harus kita lakukan terus, bukan untuk juara saja, walaupun itu perlu, tapi bukan yang terpenting. Kompetisi itu nanti kita harapkan sifat yang konsistennya, sifat yang sportif. Usai acara diberikan penghargaan kepada atlet berprestasi dan pelatih berprestasi dari masing-masing perguruan Silsifu yang ada di Kecamatan Sibiru-Biru. Nah, pemirsa, sementara itu anggota DPRD Sumatera Utara Ruben Tarigan optimis pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 pada bulan September 2024 mendatang akan berjalan lancar serta sukses. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri tradisi turun tanah dan penyempatan sabuk silat kombinasi kungfu Silsifu kemarin di Kecamatan Sibiru-Biru. Ruben Tarigan mengatakan pelaksanaan PON ke-21 tahun 2024 di Sumatera Utara dan Aceh merupakan tantangan dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Utara karena akan digelar pekan olahraga yang bergengsi. Ruben melihat secara langsung beberapa venue pertandingan cabang olahraga baik di Kota Medan maupun daerah lainnya. Ruben Tarigan berharap Sumatera Utara sukses dalam penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024 dan mohon dukungan masyarakat Sumatera Utara dan Aceh agar dapat terlaksana dengan baik PON mendatang. PON itu kemarin saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Dikpora bahwa mereka katakan tidak ada hambatan apapun, akan terlaksana dengan baik. Walaupun banyak masyarakat yang meragukan itu. Tetapi secara langsung Kadis Dikpora mengatakan tidak akan ada gangguan apapun di dalam pelaksanaan PON yang menjadi tuan rumah Sumut dan Aceh. Sudah kita lihat yang sepeda itu di Brastagi, Sambonya di Binjai, sudah kita tinjau juga, dan persiapan pertarungan yang di Sasena. Mereka pastikan itu siap tahun 2024. Ya, pemirsa, perguruan Kushin Ryu M Karate-do Indonesia KKI Cabang Kabupaten Toba sukses meraih juara umum yang kedua kalinya pada kejuaraan Kabupaten Karate Piala Bupati Cup 2. Kejuaraan Karate Piala Bupati Cup kedua ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 3 dan 4 Juni 2023 di pendopo Rumah Dinas Bupati Toba dengan peserta kurang lebih 400 atlet dan ditutup langsung oleh Bupati Toba yang juga sebagai Dewan Pembina di Forki Toba. Kejuaraan ini diikuti 7 cabang perguruan dari 9 cabang perguruan anggota Forki Toba, diantaranya perguruan Karate KKI, Shiroite, Tako Indonesia, Inkanas, Gojuas, Keishinkan, dan perguruan Karate Gokasi. Pengcap KKI Toba keluar sebagai juara umum yang kedua kalinya sebagai perolehan medali sebanyak 51 medali yang terdiri dari 19 medali emas, 13 medali perak, dan 19 medali perunggu. Sedangkan juara 2 umum dari perguruan Keishinkan Toba dengan perolehan medali 9 emas, 2 perak, dan 9 perunggu. Sementara di posisi ketiga perguruan Gokasi Toba dengan perolehan medali 4 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Bupati Toba Poltak Sitorus menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada atlet juga para juri dan panitia pelaksana atas terlaksananya Kejurkap
karate ini. Berharap ke depan boleh diuji coba tanding dengan atlet karate dari kabupaten lainnya. Poltak juga berharap atlet cabang olahraga karate untuk PON mendatang dari Kabupaten Toba ditargetkan minimal 2 medali emas. Jika berhasil mendapatkan medali emas, akan diberikan tali asih sebesar 50 juta rupiah untuk setiap orangnya. Pemerintah Kabupaten Toba mengapresiasi dalam pembinaan atlet yang berprestasi diberikan bonus 15 juta rupiah kepada atlet karate asal Kabupaten Toba Faisal Siahaan dan Daniel Hutapea yang memperoleh medali perunggu di ajang SEA Games Kamboja 2023 lalu. Panitia dan juga juri yang sudah dan juga kepada anak-anak kami yang mengikuti sehingga kejuaraan Kabupaten Forky Toba tahun 2023 Bupati Cup yang kedua ini bisa berjalan dengan sukses dan lebih sukses daripada tahun kemarin karena tahun ini ada peserta hampir 400 ya. Ini kita senang anak-anak kita dipersiapkan untuk pertandingan-pertandingan yang berikutnya. Sementara itu di sorotan lainnya pemirsa, ratusan alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara USU menggelar Fun Walk untuk mempererat tali silaturahmi sesama alumni di halaman Fakultas Ekonomi Bisnis kemarin di Medan. Acara Fun Walk ini merupakan acara puncak yang tergabung dalam Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis USU dihadiri alumni dari berbagai generasi. Sebelumnya, IKA Fakultas Ekonomi Bisnis USU menggelar turnamen golf yang digelar di Jakarta. Untuk acara Fun Walk sendiri terlihat para alumni cukup antusias mengikuti kegiatan yang dilakukan setiap tahun ini. Tampak akrab dan kekeluargaan yang sangat erat setelah beberapa bulan tidak berjumpa. Ketua IKA Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara Agus Dwi mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa mempererat tali silaturahmi sesama alumni dan saling berbagi cerita. Menurut Agus, kegiatan Fun Walk sendiri dilakukan agar para alumni bisa berolahraga dengan santai dan bisa berbincang-bincang selama berolahraga. Kegiatan hari ini kita menghimpun kembali kebersamaan dan kekuatan seluruh alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Setelah kita melakukan event-event besar, kemarin ada Halal Bihalal di Jakarta, kemudian ada turnamen golf. Nah, hari ini kita berkumpul kembali untuk kembali membangun kebersamaan, bisa memberikan pengabdian terbaik sehingga nanti bisa mewujudkan Fakultas FEB USU menjadi kampus global. Kita pilih acara ini agar ada relaksasi dan informality di antara seluruh angkatan, seluruh generasi. Dengan Fun Walk kita bisa berkomunikasi, ngobrol dan sama-sama memberikan kebersamaan. Jadi sifatnya lebih rileks. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari BMKG wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 6 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 6 Juni tahun 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan sedang, berpotensi terjadi di Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan sedang, berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Selatan, Toba, Samosir, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni tahun 2023 terdapat 2 titik panas, yaitu di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba seperti hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pegunungan, dan sebagian lereng timur Sumatera Utara. Bagi Sobat BMKG yang ingin mendapatkan update info
cuaca Sumatera Utara terkini, silakan follow akun media sosial kami di @info_bmkg_sumut. Demikian info cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan yang diawetkan atau yang biasa disebut ikan asin merupakan ikan yang cukup enak dimakan sebagai lauk dan banyak diminati masyarakat sehingga perajin ikan asin memiliki peluang besar. Perajin ikan asin di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sangat banyak mengingat daerah itu merupakan pesisir sehingga sangat mudah untuk memperoleh bahan baku utama ikan segar dari nelayan. Pengolahan ikan segar menjadi ikan asin tidak terlalu sulit karena dalam waktu sehari sudah dapat diolah menjadi lauk. Proses pembuatannya, ikan segar yang sudah diambil dari nelayan terlebih dahulu ditaburi garam dan diaduk hingga merata. Para pembeli ikan asin dengan jumlah yang banyak langsung datang ke lokasi pengolahannya. Ikan asin yang sudah diolah dihargai dengan Rp30.000 per kilogramnya. Untuk mendukung usaha pembuatan ikan asin, ia mendapat bantuan dari dana desa berupa alat pengolahan ikan asin sebagai seperti tong, tempat penjemuran, dan peralatan lainnya. Ia berharap pemerintah terus mendorong pelaku UMKM sehingga semakin maju dan berkembang. Dapat mengolah ikan asin hingga setengah ton yang tersedia. Para 500 kilo, kadang ya dapat 1 ton gitu. Tergantung ikannya, ada yang 30, ada yang 25. Ya semalam lah, baru dapat semalam itu. Belum lah. Ya dandang, medang, terus kerang, apalagi semalam plastik. Ya kalau ikan belas itu pasti memperkerjakan lah. Kalau ikan belas sih dapat orang kerja itu. Orang belah itu ada banyak. Badan Pemusyawaratan Desa BPD Desa Beringin melihat pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat desa sudah berjalan dengan baik. Ketua BPD Desa Beringin Susilo Rahmidi mengaku terus berkoordinasi dengan aparat desa untuk menjadikan para pelaku UMKM lebih maju. Kegiatan yang untuk pemberdayaan masyarakat kami adakan musyawarah dulu. Barulah kami tentukan titik-titiknya mana yang mau kita bikin. Banyak sih memang kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, tapi dengan keterbatasannya dana desa, maka kami harus memilah. Banyak yang kami pilah dan termasuk yang salah satunya berupa inilah pembantuan di UMKM. Saya rasa lebih bagus ke pemberdayaan masyarakat sebab di fisik kita bisa bekerja sama dengan Perkim dan Dinas PU. Jadi dana desa sebenarnya kalau memang bisa lebih baik di pemberdayaannya. Ya, pemirsa, informasi terkait olahan ikan asin di Kabupaten Deli Serdang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Gina Febriona, selamat sore dan sampai jumpa.